Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidang pemeriksaan judicial review terkait dengan sistem pemilu. Meski MK belum mengeluarkan putusan, namun mantan Wamenkumham dan pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut ada informasi sistem pemilu nantinya akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Setelah sidang pemeriksaan judicial review, Mahkamah Konstitusi segera memutuskan perihal sistem pemilu 2024. Apakah menggunakan sistem proporsional terbuka, tertutup, ataukah sistem baru? Mantan Wamenkumham yang sekaligus pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menyebut mendapatkan informasi Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup dengan memilih tanda gambar partai saja. Dari informasi tersebut, Denny juga menyebut komposisi putusan 6-3 dissenting. Dalam unggahannya, Denny juga menyinggung terkait dengan perpanjangan masa jabatan KPK dan peninjauan kembali sengketa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Saya menerima informasi yang tentu saya yakini dari sumber yang kredibel. Dan karenanya ini menjadi penting untuk diketahui oleh publik. Karena menurut saya jika MK akhirnya memutuskan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Pertama, seharusnya tentang sistem pemilu apakah tertutup dan terbuka itu adalah pilihan. Artinya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada ketentuan yang mengharuskan menggunakan sistem pemilu legislatif yang mana. Nah, itu maknanya Undang-Undang Dasar memberikan keleluasaan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden, DPR, dan DPD, untuk memilih. Itu yang disebut dengan konsep open legal policy. Bahwa MK tidak menyentuh wilayah pilihan-pilihan politik itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Nah, kalau sampai MK kemudian menentukan bahwa yang terbuka lebih tidak konstitusional, yang tertutup itu lebih konstitusional, ini MK sudah masuk ke wilayah lembaga legislatif. Itu tidak boleh. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ini mengganggu persiapan pemilihan yang sudah berjalan. Jangan lupa, sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah. Jika di tengah jalan ini kemudian sistemnya berubah, tentu ini akan menimbulkan kekacauan. Oke, baik. Partai-partai berhitung ulang. Tidak tertutup kemungkinan calon-calon sementara akan mengundurkan diri. Karena yang lebih berpeluang untuk menjadi anggota dewan adalah calon-calon nomor 1. Itu pasti akan menimbulkan kerumitan-kerumitan. Di samping kesiapan KPU juga bisa terganggu. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga menyoroti isu Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam pemilu 2024. SBY mengingatkan wewenang MK ialah memutuskan sebuah perkara yang tidak sesuai dengan konstitusi. Hal itu disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui cuitannya di akun Twitternya @SBYudhoyono. SBY menuliskan domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan bukan menetapkan undang-undang mana yang paling tepat. Sistem pemilu tertutup ataukah terbuka? Untuk itu MK harus memiliki argumentasi yang kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi. SBY menambahkan ia meyakini dengan keterbukaan dapat meredam gejolak di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR, dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat.